Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Amalia Siebuan, NPM 201111031. Saya dari kelompok 10. Saya ingin membahas makalah tentang hukum adat suku Asmat. Yang pertama, latar belakang suku Asmat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki berbagai macam suku dan budaya. Keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia merupakan suatu bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai, karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah juga menjadi lambang kepribadian suatu bangsa atau daerah. Selanjutnya yaitu pengertian hukum adat. Hukum adat adalah hukum asli bangsa orang Indonesia. Hukum adat menurut para ahli berbeda-beda. Yang pertama, menurut Van Dijk, hukum adat yaitu hukum kebiasaan memiliki perbedaan. Yang kedua, menurut Sujono Sukarto, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada rechtvaardig ordening der samenleving. Yang ketiga, menurut Terhar, yaitu hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum. Dan yang terakhir, menurut Syekh Jalaluddin, yaitu menjelaskan bahwa hukum adat pertama-tama merupakan sambung tali antara dulu dengan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Arisandi, NPM 201111012. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari saudari Cindy. Penjelasan suku Asmat. Banyak orang-orang di sekitar kita yang terkadang membicarakan suku Asmat. Tentu suku Asmat ini sudah pernah kita dengar, khususnya dalam jenjang pendidikan. Lalu apa suku Asmat itu? Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukirannya yang unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal cara hidup, struktur sosial dan ritual. Populasi pesisir pantai selanjutnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu suku Bisman yang berada di antara Sungai Sinesti dan Sungai Nin, serta suku Simai. Suku Asmat adalah nama dari sebuah suku terbesar dan paling terkenal di antara sekian banyak suku yang ada di Papua, Irian Jaya, Indonesia. Salah satu hal yang membuat suku Asmat cukup dikenal adalah hasil ukiran kayu tradisional yang sangat khas. Beberapa ornamen atau motif yang sering kali digunakan dan menjadi tema utama dalam proses pemahatan patung yang dilakukan oleh penduduk suku Asmat adalah mengambil tema nenek moyang dari suku mereka yang biasa disebut embis. Namun tak berhenti sampai di situ. Seringkali juga ditemui ornamen atau motif lain yang menyerupai perahu atau uramon yang mereka percaya sebagai simbol perahu arwah yang membawa nenek moyang mereka di alam kematian. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya. Ada banyak pertentangan di antara desa Asmat. Yang paling mengerikan adalah cara yang dipakai suku Asmat membunuh musuhnya. Ketika musuh bunuh, mayatnya dibawa ke kampung, kemudian dipotong dan dibagikan kepada seluruh penduduk dan untuk memakannya bersama. Mereka menyanyikan lagu kematian dan memenggal kepalanya. Otaknya dibungkus daun sago dan dipanggang kemudian dimakan. Sekarang biasanya di satu kampung dihuni kira-kira 100 sampai 1000 orang. Setiap kampung punya satu rumah bujang dan banyak rumah keluarga. Rumah bujang dipakai untuk upacara adat dan upacara keagamaan. Rumah keluarga dihuni oleh 2 sampai 3 keluarga yang mempunyai kamar mandi dan dapur sendiri. Suku Asmat memiliki cara yang sangat sederhana untuk merias diri mereka.
Mereka membutuhkan tanah merah untuk menghasilkan warna merah. Untuk menghasilkan warna putih, mereka membuatnya dari kulit kerang yang sudah dihaluskan. Sedangkan warna hitam mereka hasilkan dari arang kayu yang dihaluskan. Cara menggunakan pun cukup simpel, dengan mencampur bahan tersebut dengan sedikit air. Pewarna itu sudah bisa digunakan untuk mewarnai tubuh mereka. Selain budaya, penduduk kampung Syuru juga amat piawai membuat ukiran seperti suku Asmat umumnya. Selanjutnya, sistem kepercayaan dasar suku Asmat. Adat istiadat suku Asmat mengakui dirinya sebagai anak dewa yang berasal dari dunia mistik atau gaib yang lokasinya berada di mana mentari tenggelam setiap sore hari. Mereka yakin bila nenek moyangnya pada zaman dulu melakukan pendaratan di bumi di daerah pegunungan. Selain itu, orang suku Asmat juga percaya bila di wilayahnya terdapat 3 macam roh yang masing-masing mempunyai sifat baik, jahat, dan yang jahat namun mati. Berdasarkan mitologi, masyarakat Asmat berdiam di Teluk Flamingo. Dewa itu bernama Fumuripitis. Orang Asmat yakin bahwa di lingkungan mereka tempat tinggal manusia juga diam berbagai macam roh yang mereka bagi dalam 3 golongan, yaitu Yi-ou atau roh nenek moyang yang bersifat baik terutama bagi keturunannya. Osbopan atau roh jahat dianggap penghuni beberapa jenis tertentu. Dambin-ou atau roh jahat yang mati konyol. Kemudian orang Asmat banyak diisi oleh upacara besar menyangkut seluruh komuniti desa yang selalu berkaitan dengan penghormatan roh nenek moyang seperti berikut ini. Bismbu atau pembuat tiang, Yenpokmbu atau pembuat dan pengukur rumah Yeu, Shimbu pembuatan dan pengukuhan perahu lesung, Yamasi Pokumbu atau upacara perisai, Bipokumbu atau upacara topeng. Suku ini percaya bahwa sebelum memasuki surga, arwah sudah meninggalkan mengganggu manusia. Gangguan bisa berupa penyakit, bencana, bahkan peperangan. Maka demi menyelamatkan manusia serta menebus arwah, mereka yang masih hidup membuat patung dan menggelar pesta seperti pesta patung bis atau bios kokombi, pesta topeng, pesta perahu, dan pesta ulat sagu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgiawan Listanto, NPM 20111042. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Bobby. Roh-roh dan kekuatan magis. Roh setan. Kehidupan orang-orang Asmat sangat terkait erat dalam sekitarnya. Mereka memiliki kepercayaan bahwa dalam ini didiami sekitarnya. Mereka memiliki kepercayaan bahwa alam ini didiami oleh roh-roh, jin-jin, makhluk-makhluk halus, yang semuanya disebut dengan setan. Setan ini digolongkan ke dalam 2 kategori. 1, setan yang membahayakan hidup. Setan yang membahayakan hidup ini dipercaya oleh orang Asmat. Sebagian setan yang dapat mengancam nyawa dan jiwa seseorang, sepertinya setan perempuan hamil yang tengah meninggal atau setan yang hidup di pohon beringin. Roh yang membawa penyakit dan berencana, osbopan. 2. Setan yang tidak membahayakan hidup. Setan dalam kategori ini dianggap oleh masyarakat Asmat sebagai setan yang tidak membahayakan nyawa dan jiwa seseorang, hanya aja suka menakut-nakuti dan mengganggunya saja. Selain itu, orang Asmat juga mengenal roh yang sifatnya baik, terutama bagi keturunannya, yaitu berasal dari roh nenek moyang yang disebut sebagai Yi-ou, kekuatan magis dan ilmu sihir. Orang Asmat juga percaya akan adanya kekuatan-kekuatan magis yang banyak adalah dalam bentuk tabu. Banyak hal-hal yang pantang dilakukan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti hal mengumpulkan bahan makanan seperti sagu, penangkapan ikan, dan pemburuan binatang. Kekuatan magis ini juga dapat digunakan untuk menemukan barang yang hilang, barang curigan, ataupun
yang mempergunakan kekuatan magis ini untuk menguasai alam dan mendatangkan angin halilintar, hujan, dan topan. Ciri-ciri dan adat istiadat suku Asmat. Suku Asmat adalah suatu suku yang mendiami salah satu wilayah di Papua yang terkenal dalam menciptakan ukiran-ukiran kayu yang unik. Ternyata tidak hanya itu saja keunikan hal yang menarik dari suku Asmat. Masih ada banyak hal lain yang bisa dipelajari dari suku Asmat ini. Ciri-ciri suku Asmat. Suku Asmat memiliki beberapa macam ciri khas antara lain. 1. Jika dilihat secara fisik, orang-orang suku Asmat memiliki tubuh tinggi, besar, dan tegap dengan kulit dan rambut berwarna gelap. Bentuk rambut pada umumnya keriting dan memiliki hidung yang mancung. Mata pencarian penduduk suku Asmat pada umumnya adalah berladang seperti ubi, wortel, jagung, dan menanam sagu. Selain itu juga berternak ayam dan babi. Seringkali pada suatu waktu orang Asmat memiliki perburuan binatang di dalam hutan dengan hasil buruan dalam babi hutan, burung, dan ayam hutan. Kadangkala juga memancing ikan dan mencari udang. Orang suku Asmat biasanya menghias tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Warna merah didapat dari tanah merah, hitam dari arang dan putih dari kulit kerang yang dihancurkan. Beberapa adat suku Asmat. Suku Asmat sepertinya suku lain juga memiliki adat istiadat terdiri di antaranya kelahiran. Pada saat ada kelahiran, tidak ada hal yang khusus seperti pada umumnya suku lain. Bayi yang baru lahir hanya berisikan lali tali pusatnya, dipotong dengan bambu dan disebut dengan sembilu. B. Pernikahan. Dalam upacara pernikahan, ritual yang dilakukan sangat sederhana. Seorang pria suku Asmat yang ingin menikahi seorang wanita harus membelinya dengan menawarkan mas kawin berupa piring antik dan uang nilainya disamakan dengan perahu Johnson. Perahu ini biasanya digunakan untuk melaut. Jika seorang pria memberikan mas kawin yang kuning dari harga kapal Johnson, maka ia masih boleh menikah. Hanya saja harus tetap membayar sisa hutang mas kawin tersebut. C. Kematian. Ritual adat kematian suku Asmat bisa jadi akan membuang orang kebanyakan bergidik jika meninggal adalah kepala suku. Mayat kepala suku akan diumumkan dan dipajang di depan rumah adat. Namun jika masyarakat biasanya yang meninggal akan dikuburkan, biasanya upacara kematian diiringi dengan tangisan dan nyanyian dalam bahasa Asmat. Dahulu salah satu anggota keluarga yang meninggal akan dipotong satu ruas jarinya. Namun saat ini kebiasaan tersebut sudah mulai ditinggalkan. Sistem pemerintah. Suku Asmat memiliki suatu kepala suku dan kepala adat yang sangat dihormati. Segala tugas kepala suku harus sesuai dengan kesepakatan masyarakat, sehingga hubungan antara kepala suku dengan masyarakat cukup harmonis. Jika kepala suku meninggal dunia, maka pemimpin diserahkan pada marga keluarga yang lain yang dihormati oleh warga. Kepemimpinan juga bisa diserahkan kepada orang yang berhasil mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Suku Asmat memakai senjata berupa busur dan panah di masa lalu, dan suatu kesepakatan bahwa musuh yang sudah mati akan dibawa ke kampung oleh pemenang perang, lalu mayatnya akan dipotong dan dimakan bersama-sama. Kepalanya akan dijadikan hiasan. Suku Asmat percaya bahwa kekuatan mereka akan bertambah jika memakan daging musuh. Namun saat ini praktik tersebut sudah tidak ada lagi. Itulah beberapa gambaran mengenal suku Asmat yang mendiami wilayah Papua. Sebenarnya masih banyak data-data dimiliki suku Asmat.
oleh suku Asmat. Namun makalah ini dibatasi sampai hukum adatnya saja. Mungkin tadi ada beberapa data lain yang mungkin bisa mendukung rangkaian kalimat dari makalah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Azhar Syalubis, NPM 20111030. Saya dari kelompok 10 ingin melanjutkan presentasi dari saudara Virgi. Kesimpulan dari materi tersebut adalah beragam sekali budaya dan hukum kebiasaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok suku yang ada di Indonesia. Itu semua merupakan budaya daerah dan sekaligus budaya serta hukum kebiasaan milik nasional yang jelas dilestarikan. Salah satunya suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku yang mendiami wilayah Papua. Suku Asmat memiliki beberapa budaya dan hukum adat di berbagai segi kehidupan, antara lain mengenai kelahiran, peperangan, segi kematian, sistem pemerintahan, dan sistem kepercayaan. Misalnya, dari sistem kepercayaan, masyarakat suku Asmat masih menganut sistem animisme dan dinamisme. Namun setelah masuknya kelompok asing seperti kelompok misionaris, sekarang masyarakat suku Asmat banyak juga yang menganut agama Islam dan Kristen. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.